Majapahit, yaitu sekitar di tahun 10 Masehi. Dan kerajaan ini tidak kalah besarnya seperti Majapahit dan tidak kalah powerfulnya dengan Kerajaan Majapahit. Dan inilah yang mendasari tim Napaktilas untuk menelusuri bagaimana kebesaran Erlangga yang ada di Mojokerto yang masih bisa dikumpulkan. Kota Mojokerto yang saat ini identik dengan sebutan kota onde-onde ini, dulunya adalah sebuah kota raja dari sebuah kerajaan yang pernah berjaya dengan daerah kekuasaan hingga pelosok Nusantara, Mojopahit. Selain sejarah bangsa ini mencatat tentang kejayaan kerajaan Mojopahit, di kota Mojokerto ini juga pernah ada zaman keemasan jauh sebelum adanya kerajaan Mojopahit, yakni kerajaan Medang Kahuripan yang dipimpin oleh Prabu Erlangga. Hal itu terbukti dengan masih ditemukan bukti-bukti peninggalan dari kerajaan Erlangga, seperti halnya dengan masih utuhnya situs Kembang Suri, situs sajen Candi Woten, dan Candi Keputren yang dulunya sebagai tempat tinggal Prabu Erlangga dan istana Keputren putrinya. Peninggalan-peninggalan tersebut sampai dengan detik ini masih bisa kita jumpai di kota Mojokerto. Tahun Jesta, yaitu tahun 1408 Saka, itu ditulislah sebuah prasasti yang disebut dengan Prasasti Petak. Jadi isi prasasti tersebut memang meyakinkan bahwa Raja Erlangga pernah memberikan tanah swaga atau tanah perdikan kepada para Brahmana. Satu diantaranya, para Brahmana tadi pernah menapakkan kakinya, ya, yang tertulis di situ ada telapak kaki, ya, menapakkan telapak kakinya di daerah antara Gunung Lirang dengan Gunung Penanggungan. Raja Sindok atau Prabu Erlangga pada waktu itu, dinastinya Prabu Erlangga pada tahun 1041 menghadiahkan kepada yang disebut dengan Sri Brahma Raja Gonggadara. Kemudian selesai ditulis di situ sebuah prasasti yang besar dengan simbol-simbol daripada zodiak, juga simbol-simbol yang berkaitan dengan sejarah Siwa Buddha, karena di situ tertera dengan jelas dengan apa yang dituliskan dalam huruf Sanskerta atau basa kawitan Jawa kuno yang pada saat itu ditulis oleh Empu yang dihadiahkan kepada Sri Brahma Raja Gonggadara. Terapi yang kami andalkan hanya sebuah energi positif dan cinta kasih terhadap sesama. Sudah berobat ke dokter beberapa kali, disarankan harus operasi. Dikasih terapi 3 kali dan saya jalani. Baru 2 kali itu saya udah merasa enak dan sembuh gitu. Tidak dengan bedah, dengan isim-isim, jampe-jampe, jauh dari hal-hal kemusikan itu. Datang dan cobalah Power of Soul. Saya yakin kalau kita betul-betul bermohon, insya Allah akan dijawab. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Jangan berat terus. Saya mau bacain zodiak buat kalian semuanya. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku di sini malam hari ini. Setiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. However, Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student.
Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00. Nah, di TV wis tonton gol. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Stasiun ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di catatan kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Selamat. Jelas. Paketan entek. Pakai I. Ya, Besiron. Paketanmu gak kontes. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuistul jaena. Nanti dinopo. Nak JTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuistul jaena JTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya lagi. Di sekitar areal persawahan, di mana banyak sekali dapat ubi jala dan tanaman-tanaman lainnya, tepatnya di Desa Petak, Kecamatan Pacet, Mojokerto, ini terdapat peninggalan dari Kerajaan Airlangga. Tentunya peninggalan ini sudah berusia ratusan tahun, dan ini tepat berada di belakang saya. Dan saya akan mencoba untuk menelusurinya dan mengetahui kebenaran dari kesejarahan yang ada pada situs tersebut. Mojokerto merupakan salah satu saksi sejarah dari sebuah perjalanan kejayaan Kerajaan Mojopahit. Karena kota Mojokerto merupakan kota raja dari kerajaan yang besar dan menguasai Nusantara. Selain menyimpan satu catatan sejarah Kerajaan Mojopahit, kota Mojokerto juga menjadi saksi sejarah tentang Kerajaan Kahuripan dengan raja yang bernama Airlangga. Prasasti Kembang Sore berada di Desa Dukuh, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Situs ini diperkirakan dibuat pada zaman Prabu Airlangga yang diperuntukkan untuk para Brahmana dan untuk semua rakyat Mojokerto yang memenangkan peperangan melawan musuh-musuh Kerajaan Kahuripan pada waktu itu.
bagian dalam dari situs batu Kembang Sore, di mana terdapat satu buah bongkahan batu yang cukup besar, berukuran kurang lebih 1 kali 3 meter. Dan jika dilihat ini batunya berbahan batu andesit. Kemudian di samping kanan saya ini terdapat bongkahan-bongkahan artefak yang juga merupakan batu andesit yang sepertinya juga peninggalan yang cukup lama yang ada di tempat ini. Kebetulan sedang ada aktivitas warga, saya akan mencoba untuk melihatnya. Permisi, Pak. Oh ya. Lagi nata-nata nih, Pak ya? Iya. Ini memang sering dirawat juga, Pak, oleh warga di sini? Oh, sering. Soalnya supaya kerapian. Bersih ya, Pak ya? Memang ini sangat jelas terlihat ya dari bongkahan-bongkahan artefak yang ada di sini. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan yang ada pada masa 10 Masehi tersebut ya, pada tahun 10 Masehi tersebut. Memang di sini dilihat ada arca ya, Pak ya. Ini arca yang bentuknya sudah nggak utuh ya, nggak utuh lagi. Kemudian juga di sini ada bongkahan batu dengan ukir-ukiran yang ada. Kemudian juga ada tempat-tempat sesaji, di mana ini menggambarkan bagaimana kehidupan dari masyarakat yang ada pada masa itu. Mereka pun juga melakukan pemujaan kepada dewa, khususnya Siwa Buddha pada waktu itu. Prasasti ini terbuat dari batu Anuhesti. Di batu terdapat ukiran dan sekaligus menceritakan tentang anugerah Prabu Erlangga yang menyatakan rasa terima kasihnya pada Siwa dan Buddha yang telah memberikan kontribusinya dalam membantu perjalanan Erlangga dalam melawan Raja Gegelang dan Werawiri di abad ke-10 Masehi. Di atas batu ini terdapat simbol-simbol tentang senjata Trisula payung kerajaan dengan gambar matahari dan bulan yang disertai pundi-pundi emas. Di samping itu juga terdapat ukiran 2 telapak sang raja. Semua itu mengandung arti tentang segala kebijakan Erlangga dalam memerintah kerajaan Ambek Paramarta. Pak Toto? Oh ya. Wah, kebetulan Pak Toto, ini saya lagi ada di Kembang Sore ini. Sedang mempelajari prasasti. Nah Pak Toto, di badan dari batu ini, kebetulan kalau disiram semakin jelas Pak. Ini sepertinya ada beberapa simbol-simbol yang tentunya memiliki makna mengenai bagaimana apa yang terjadi pada masa itu di kerajaan Erlangga khususnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang lama-lama. Bisa. Jadi di sini penuh dengan candi ya. Satu diantaranya ini. Kita lihat Pak, coba. Kamu lihat ya. Ya. Ini adalah simbol Lingga dan Yoni. Ya toh? Ini Yoni dan ini Lingga. Pada saat itu zaman itu semua penduduk di daerah sini pemuja Siwa Buddha. Oke. Ya, kemudian di sini ada matahari. Mana Pak Toto? Ini. Oh iya. Ada matahari. Ada matahari, kemudian di sini lagi mesti ada bintang. Antara bintang dan matahari, antara bulan dan matahari, ini ibarat adalah bapak dan ibu. Sang surya dengan ibu ya. Kemudian di sini ada lagi sebuah payung, di sini ada telapak kaki. Iya. Gitu? Ada 2 ya Pak ya, kiri dan kanan ya. Karena prasasti ini menyangkut masalah pembebasan pajak kepada Brahmana Dwaranjaya, yang seperti tadi saya jelaskan di prasasti sebelumnya, yaitu di sini tuh sudah jelas bahwa ini ada payung hukum, ya. Pada saat menapakkan kaki pertama kali di sini Brahmana yang mendapatkan anugerah dari raja, ini mendapat payung hukum ya. Payung hukum artinya tidak membayar pajak sepersen pun, karena ini ada pundi-pundi. Ini gambar pundi. Ya, Ini kan gambar pundi. Pundi itu identik dengan pajak. Ya, ini identik dengan pajak. Dan ini masih saya teliti karena ini ada 6 paragraf atau 6 sloka, dan satu diantaranya ada yang terkupas, ada yang terang dan sebagainya. Ini masih saya teliti. Oke, ya. Dari cerita legenda yang berkembang di masyarakat, konon kebesaran sang raja di zaman pemerintahan kerajaan Mojopahit, Erlangga, dihadiahi prasasti kembang pare tanah perdikan kepada para Brahmana suci yang tertera dalam kitab Kertara Saranawa. Awito,
Kira menurut cerita yang kampung mriki. Niku lek kula mireng niku niki terose prasasti niki kembang sore atau sing ngarani prasasti petak. Nggih. Lah niku ya napa jruntrunge niku sing sampe criyos. Nek saking pusat niki disebut prasasti kembang sore. Dari sejarah peninggalan kerajaan Kediri. Ananging nek lokal, nek saking dusun petak niki disebut Punden Watu Tole. Oh, Watu Tole soalnya watu wonten tulisane nggih niku prasasti. Lah sak semerep kula. Kula selami mulai honorer mulai tahun 91. Nggih. Sak ketinggal kula penghuni mriki niku Tigang Warna. Oh nggih. Nomor setunggal namine Kaji Amir Suwaru. Nomor kalih Dewi Nawang Wulan, nomor 3 Ki Maruto. Lah niki tiang desa petak niki lah tiap Jumat legi niku nyelakaken ritual wonten mriki. Oh nggih, nggih. Kathah, nggih, kadang-kadang tiang Surabaya. Lah nggih, lagi Jumat legi ya, Pak? Nggih. Kebetulan ya, Pak Toto berarti ya. Tapi nek hari-hari kaya nyadran ngoten lho, Pak. Ruwat. Lah niku barikan wonten mriki niku 7 kali sebelum hari H. Oh, nggih sebelum hari H. Nggih, satu dusun lho, Pak, niku dusun. Satu dusun datang ke sini semua ya. Lah nggih kersane enten sing tumpeng, enten sing jajan, tapi notokaken 7 Jumat sebelum hari H ruwah. Lah nek masalah ruwah niku kadang-kadang nggih nangkap kadang-kadang mboten. Iya. Nah, tapi nangkape mboten wiki cuma wonten ngene. Nggih, pun rapatan. Ngeten Pak Wito. Nggih. Atas niku wau kula kebetulan Jumat legi niku wau nggih saged kebagi sampean. Nggih. Saged ngene niki, tapi nek manten-manten kula nutukaken ten gene sajen. Oh, sajen. Soalnya niki enten hubungan kali prasasti niki. Oh, iya. Betul sekali ya. Nggih, nggih. Dari situs Kembang Sore ini memang sangat luar biasa bahwa pada badan dari situs ini terdapat gambar-gambar yang memiliki makna mengenai kehidupan pada masa itu sekitar tahun 10 Masehi. Kemudian di bagian bawahnya ini juga terdapat huruf aksara Jawa kuno yang sampai sekarang mungkin masih belum bisa diketahui Pak Toto ya apa maknanya. Tetapi ini tentunya memiliki makna tertentu yang masih harus terus untuk diteliti. Dan dari sini kita akan mencoba untuk menelusuri situs selanjutnya apa nih Pak Toto? Ke Sajen. Situs Sajen ya. Sajen kira-kira dari sini 8 km. 8 kilo ya. Kejauhan. Kejauhan ya. 3. Oh 3 ya. Itu masih ada hubungannya. Iya. Mungkin kita bisa ke sana sekarang Pak Toto. Nanti karena itu jalannya agak naik gunung, nanti bisa minta tolong warga. Oke. Ya. Pak nanti tolong diantarkan Pak anu nggih. Ngene Sajen. Ngene Sajen. Oke. Baik Pak, terima kasih. Permisi dulu Pak. Nggih, monggo matur nuwun. Mari Pak Toto. However, Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School 4 teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Zodiak buat kalian semua. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat